Halo Sobat Yuris, perkenalkan saya Delia Udinda Serin. Di sini saya akan membahas sebuah isu yang lagi ramai nih di sekitar kita. Kira-kira apa ya? Betul, ingat gak sih pada bulan Januari sampai Maret tahun 2023 kemarin, kita lagi digegerkan permasalahan penipuan nih. Nah, udah pada inget gak penipuannya apa? Jangan-jangan kalian korbannya nih. Di awal bulan Januari lalu, kita dihebohkan dengan berita mengenai modus penipuan berkedok kurir paket. Para pelaku modus penipuan melalui link kiriman paket via pesan singkat ini memiliki peran yang berbeda-beda, seperti menguasai dan meretas ponsel korban, mengumpulkan database di ponsel, hingga menguras rekening di mobile banking dan dompet digital. Dalam aksinya, pelaku mengirimkan link ke aplikasi pesan singkat korban yang menyatakan korban telah memesan paket dan kirimannya telah tiba. Korban yang penasaran akan membuka dokumen tercantum karena tertulis "lihat paket". Ternyata korban membuka link penipuan untuk meretas HP korban. Peretasan untuk menguasai semua aplikasi di HP korban termasuk mobile banking. Saat membuka tautan, korban terkejut karena ada pemberitahuan ponselnya telah diretas. Dari kesaksian salah satu korban tidak dapat mengakses HP miliknya, termasuk semua aplikasi. Pelaku menguasai ponsel korban dan dapat mengakses data perbankan, akses surat elektronik atau email, hingga aplikasi pesan singkat. Dalam waktu yang singkat, pelaku menguras rekening korban. Kasus penipuan berkedok pesan singkat kiriman paket yang telah dibongkar Bareskrim ini, polisi mengingatkan masyarakat agar waspada saat mengunduh aplikasi, membuka link atau gambar di pesan singkat, terutama yang berada dalam pesan dari nomor yang tak dikenal. Nah, dari case sebelumnya, udah tahu nggak sih penipuan dari sisi hukumnya itu seperti apa? Berdasarkan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menerangkan bahwa penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapapun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika diperhatikan, unsur-unsur dari pasal penipuan tersebut antara lain dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi utang maupun menghapuskan piutang, dan dengan menggunakan salah satu upaya penipuan. Lebih lanjut, terdapat sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, ataupun menghapuskan piutang. 2. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. 3. Membujuknya itu dengan memakai 1. Nama palsu atau keadaan palsu. Nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri. Sebagai contoh, namanya Akil, namun disebut Ragil. Tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis maka dianggap sebagai menyebut nama palsu. 2. Akal cerdik ataupun tipu muslihat. Suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. 3. Karangan perkataan bohong. Satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Dalam permasalahan penipuan berkedok kurir paket ini, para pelaku memiliki peran berbeda-beda, yang mana tiap pelaku dapat dijerat hukum dengan pasal berlapis. Selain dijerat pasal 378 KUHP, pelaku peretas atau developer APK dikenakan pasal 46 ayat 1, 2 dan 3 Junto pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang ITE terkait akses ilegal atau illegal akses, pasal 48 ayat 1 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE untuk modifikasi informasi dan dokumen elektronik, pasal 50 Junto pasal 34 ayat 1 Undang-Undang ITE atas distribusi dan menjual perangkat lunak atau software ilegal. Kemudian, pelaku meluncurkan aksinya sebagai social engineering yang dapat diberikan hukuman dengan pasal 45A ayat 1 Junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE atas penipuan daring atau online dan pasal 378 KUHP.
Selanjutnya, pelaku pengumpul database dan penguras saldo korban juga dapat dijerat dengan pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE untuk penipuan online dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, udah pada tahu kan penipuan dari sisi hukum dan unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu seperti apa? Kali ini, sekaligus menutup pembahasan kita, saya punya beberapa tips agar masyarakat tidak lagi banyak yang menjadi korban dan dapat terhindar dari tindak modus penipuan kali ini, yaitu 1. Jangan sembarang unduh aplikasi atau mengklik tautan yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, ataupun email. 2. Cek keaslian telepon, SMS, atau WhatsApp yang menghubungi ke call center resmi perusahaan. 3. Hanya unduh aplikasi resmi dari sumber resmi seperti website resmi perusahaan, App Store, ataupun Play Store. 4. Aktifkan notifikasi transaksi rekening. 5. Cek histori rekening secara berkala. 6. Ganti password secara berkala. 7. Jangan gunakan Wi-Fi publik untuk bertransaksi keuangan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat memberikan wawasan dan juga menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu berhati-hati dalam bertindak, karena kejahatan akan selalu beriringan dengan kehidupan kita. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.